makam pahlawan itu tempat-tempat pahlawan, tapi pahlawan-pahlawan perjaka juga ada di situ ya. Apa yang ada di situ? Saya belajar bagaimana mereka optimis ya. Hal-hal orang buruk pun kita belajar. Kenapa? Semua di situ laki-laki yang alay. Gitu kalau kita lewat, "Ah, Mas, singgah Mas." Saya sapa dengan penuh kasih, shalom. Shalom. Coba diturunkan maskernya sedikit. Terus senyum kiri kanannya. Ya. Karena kadang-kadang sekalipun gigi udah mulai kering ya, senyum nggak bakalan ketahuan kalau kita sedang senyum. Apalagi yang matanya sipit ya. Mau bagaimana mau dibuat senyumannya tetap kelihatan sama seperti itu. Haleluya. Luar biasa hari ini. Kesaksian yang sungguh luar biasa ya dari saudari kita Norah. Memang akhir-akhir ini ada banyak orang yang bimbang karena COVID. Tadi pagi juga saya dikejutkan oleh anak paman saya yang terpapar COVID juga di pabrik Philips di Muka-Kuning. Paling sadisnya mereka tidak mendapatkan obat sama sekali. Di rencana besok kami akan mau ke sana untuk menjenguk beliau. Sungguh sangat sedih ketika melihat hal demikian. Hanya dikasih makanan, udah diantar dan makanan katanya namanya yang sakit ya, apapun jenis makanan yang enak, mau B2 sekalipun nggak bakalan enak ya. Itu karena memang gejala sakitnya. Tapi ya saya hanya berkata bahwa tetap berdoa, Tuhan pasti tolong. Oke. Nah, Badan Raya Miracle Service sengaja saya buat hal yang Bapak Ibu, bukan karena saya mau promosikan saya punya istri ya, tidak. Tapi saya punya pengalaman yang luar biasa di saat saya pelayanan di Medan. Saya melayani di Medan selama 7 tahun. Terima kasih. Dan saya punya Bapak Gembala yang sangat luar biasa, di mana-mana istrinya dibawa. Saya bilang begini, saya pernah tanya waktu naik di mobil bersama dengan dia, "Pak, apakah Bapak takut kehilangan istri?" "Loh, kok kamu tanya itu?" "Ya, di mana-mana Bapak bawa gitu. Mau pertemuan sedikit aja bawa, mau di mana-mana bawa." Dia bilang begini, "Kita harus jadi teladan bagi sekeliling kita. Kamu tahu nggak? Beberapa teman-teman kalau ada pertemuan, malu mereka bawa istri mereka. Karena kenapa? Nggak ada keharmonisan." Jadi dengan ini saya menghimbau kita, bagi ibu-ibu yang datang, bukan ya. Maksudnya begini, dengan ini saya mau ngajak kita semua, mari kita mulai di dalam keluarga. Kalian tahu nggak betapa banyak keluarga yang akhir-akhir ini yang hancur? Tidak hanya pelakon lagi yang ada, suami juga mulai merajalela. Jadi banyak sekali ya, karena ya memang awalnya juga iblis itu menghancurkan adalah keluarga Adam dan Hawa. Dan sampai detik ini yang pertama dihancurkan adalah keluarga. Karena kalau keluarga sudah hancur, mesbah Allah di dalam keluarga juga akan hancur. Nah, nama saya Aperis Jai. Kemudian saya punya media sosial ya, ada Instagram. Kenapa saya ajak begini? Karena saya lagi sedang giat di sini. Ya, karena saya tahu media sosial nggak bisa kita, media sosial akan menjangkau banyak orang. Dan saya, karena banyak juga anak-anak muda di sini, mari kita gunakan media sosial kita untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang membawa kabar, ya, kabar baik, yaitu berita Injil. Nama istri saya sekarang udah punya istri. Dulu kalau melayani masih jomblo, capek ditanya-tanya kapan nikah. Setelah nikah nggak ada pertanyaan setelah itu. Saya nggak tahu kemana orang itu semua ya. Oke, baik, namanya Dayu 3 Priala. Alamat rumah kami adalah, kalau jalan-jalan di Tiban silakan singgah. Pasti kami akan menyediakan banyak makanan. Yang pertama adalah air aqua pasti. Oke, baik. Saudara yang terkasih, sebelum saya lanjut, saya ingat anak mahasiswa di sini yang hebat-hebat dan luar biasa. Ketika waktu saya mulai
melayani Tuhan itu di kelas 1 SMA. Ya, kalau dihitung sampai sekarang sudah hampir lebih dari 10 tahun ya. Dari SMA hingga tamat, satu tempat pelayanan saya. Saya bingung ketika saya ada di Batam, pindah-pindah tempat pelayanan saya. Selama di Medan satu pelayanan, mau bagaimanapun, mau dihancur bisa-bisa, tetap satu pelayanan. Mau ditawarkan, kamu melayani full time enggak? Kamu mau melayani di sini gaji 1.800.000. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya punya pelayanan. Padahal di tempat pelayanan saya nggak dibayar gitu. Dalam hati saya begini, kenapa dulu nggak saya mau ambil ya itu ya? Ternyata ada maknanya. Ketika menjadi mahasiswa 7 tahun hidup di asrama, teman-teman mahasiswa di sini tinggal di asrama juga, enak tinggal di asrama. Sampai saya dibilang, kamu mental tempe. Soalnya makanannya tempe terus. Kalau nggak tempe tahu, gitu ya. Kalau nggak ikan teri sepak bola. Kalian tahu ikan teri sepak bola? Ikan teri yang campur dengan kacang. Itu enak banget ya. Kalau berdoa kita harus tutup dulu tangan kita dalam nama Yesus. Soalnya bisa-bisa berkurang. Apalagi kalau ikan itu telur ya. Jangan pengalaman. Ikannya telur itu ya, kita jaga baik-baik. Oh, dalam. Kalau ada tangan-tangan dalam nama Yesus. Tapi saya bersyukur ketika tinggal di asrama, karena saya nggak pernah mengalami hal itu. Kenapa? Saya diposisikan jadi seksi konsumsi. Ya enak jadi seksi konsumsi, makan telur banyak-banyak. Oke, itu hanya sebagai cerita ini saja. Next, optimis dan antusias. Katakan optimis dan antusias. Sungguh luar biasa tema ini, karena tema ini nggak pernah saya bawa. Dan saya bergumul bagaimana supaya dapat intinya. Dan ketika bergumul dengan Tuhan, Tuhan sikapkan hal-hal yang baik di dalam pergumulan kita. Dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca judulnya saja, judul peringkopnya. 1, 2, 3 ya. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Saya baca ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Apa katanya? Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini satu perintah kepada Yosua yang diberikan oleh Tuhan. Ini berbicara tentang optimis dan antusias. Kita bahas nanti tentang optimis dan antusias. Saya punya pengalaman di Medan. Siapa yang pernah jalan-jalan ke ke makam pahlawan? Ada yang pernah jalan-jalan ke makam pahlawan di Medan? Ada pernah ya, ada beberapa ya. Makam pahlawan itu tempat-tempat pahlawan, tapi pahlawan-pahlawan perjaka juga ada di situ ya. Apa yang ada di situ? Saya belajar bagaimana mereka optimis ya. Hal-hal orang buruk pun kita belajar. Kenapa? Semua di situ laki-laki yang alay. Gitu kalau kita lewat, Mas, singgah Mas. Dan kalau kami lewat di situ, saudara kasih, dan kalau kami lewat, saya biasa nongkrong sampai jam 3. Itu malam minggu. Ngapain sih pendeta nongkrong jam 3 malam? Itu untuk menjangkau anak-anak muda. Dan ketika kami lewat di situ, ada teman yang berkata begini, "Woi, kencang pulang!" Teriak yang begituan. Tahu apa mereka bilang? Bang, mulutmu. Tapi masalahnya begini. Setiap hari mereka ada di situ. Satu hal yang saya lihat adalah mereka optimis, tapi optimis dalam hal negatif ya. Mohon maaf ya. Jangan sampai nanti juga, oh saya optimis, laki-laki semua ubah gaya jam 12 malam. Jalan. Di Batam ada tempatnya, di mana ya? Nggak ada, saya lihat di Batam, tapi di Medan banyak ya. Jadi optimis, mereka
Oh, ada pelanggan pasti malaman. Coba bayangkan, kalau secara logika kita sebagai laki-laki, siapa sih yang mau sama laki-laki? Tapi mereka, ya, mereka optimis, mereka dapat pelanggan, gitu ya. Nah, kenapa saya mau kasih ilustrasi seperti itu? Orang yang tidak mengenal Tuhan saja, dia optimis mendapatkan sesuatu yang hebat. Apalagi kita yang tinggal di dalam Tuhan. Nah, apa ada optimis dan pesimis? Apa pengertiannya? Optimis, saya ambil satu dalam kamus besar bahasa Indonesia saja, yaitu orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal, punya pandangan, punya harapan apa? Yang baik. Sedangkan pesimis, orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik, atau khawatir, kalah, rugi, celaka, dan sebagainya. Orang yang mudah putus atau tipis harapan. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kita ada di mana? Di optimis atau pesimis? Orang yang punya harapan yang baik untuk menghadapi segala sesuatu, orang yang punya pandangan yang baik untuk menghadapi segala sesuatu, atau orang yang tipis pengharapannya. COVID-19 membuat kita semua guncang imannya. COVID-19 membuat semua orang percaya jadi bimbang. Karena kenapa? Mereka berpandangan hilang mata pencaharian, hilang tempat pekerjaan, berkurangnya gajian daripada saya, pendapatan jadi berkurang. Hamba Tuhan berkata bahwa tertutup kemungkinan bagi saya untuk melayani lagi. Ada pesimis, pastinya ada. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita kembali lagi, apakah kita harus menjadi orang yang optimis sekalipun di tengah badai? Next dulu ya. Nah, antusias apa artinya? Berapi-api, bergairah, bergelora, berkobar-kobar, bersemangat, energik, membara, menggebu, menggelegak, dan menyala-nyala. Ada firman Tuhan yang berkata adalah, janganlah kiranya kerajinanmu kendor, tetapi menyala-nyalalah untuk melayani Tuhan. Nah, apa sih maksud dari optimis dan antusias di dalam Tuhan? Begini, optimis itu adalah punya harapan yang baik, punya pandangan yang baik. Nah, pandangan yang baik, harapan yang baik ini tidak akan tercapai kalau tidak didorong oleh antusias, yaitu semangat kita, gairah kita. Semua mahasiswa di tempat ini pasti punya goal dan tujuan ke depannya, pasti ada tujuan yang mau jadi apa. Jangan kita jadi supir angkot ya, jangan sampai bercita-cita menjadi pindah agama. Itu paling ini lagi ya, karena tidak punya duit untuk itu ya nggak apa-apa deh. Itu namanya sudah mempermalukan Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan seperti itu. Nah, kita harus punya cita-cita, tetapi yang mendorong kita dengan harapan yang baik itu apa? Antusias, tersemangat nih. Muji Tuhan juga begitu. Wow, luar biasa hari ini. Saya sangat diberkati ya. Sampai saya hampir lepas kontrol gitu ya. Karena saya suka lagu yang pujian yang kedua itu lagu kesukaan saya. Tiga dibawa dengan wah. Ternyata Miracle Service Kalima Batam bisa membawa dengan full versi ya. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Karena itu, jadi saya hampir lepas terkontrol. Nah, bayangkan kalau kita di dalam Tuhan beribadah saja, udah istilahnya WL-nya, haleluya gitu, kita masih begini. Hidup-hiduplah di situ, mati-matilah katanya gitu ya. Nah, ini kita harus supaya, karena begini, Tuhan menghormati orang yang bersemangat di hadapan Tuhan. Bukan sembarangan Daud dipilih, bukan sembarangan Musa dipilih, bukan sembarangan Abraham dipilih, bukan sembarangan tokoh-tokoh Alkitab dipilih. Itu pasti ada rasa semangat dalam hidup mereka. Kalau nggak ada semangat, kendor terus. Ya, kita next dulu. Bagaimana kita menjadi orang yang optimis dan antusias? Kita baca di ayat yang pertama, ayat yang ketiga. Apa dikatakan? Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu,
kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Dia berkata begini, apa yang sudah janjikan kepada Musa, aku akan berikan kepadamu. Apa janji kepada Musa? Ketika dia mengeluarkan dari bangsa Israel dari tanah perbudakan, berkata bahwa aku akan membawa engkau ke tanah Kanaan. Tanah apa itu? Yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang sangat subur. Dan nyampe di tengah perjalanan, dengan tegar tengkuknya bangsa Israel, akhirnya Musa tidak sampai juga. Karena kenapa? Musa mengalami kekacauan di tengah perjalanan. Dia terbawa emosi oleh karena keadaan orang-orang yang dipimpin dia. Kembali dia berikan lagi kepada Yosua. Artinya begini, apa yang Tuhan janjikan kepada leluhurnya Yosua itu digenapi juga dalam kehidupannya. Maka apa yang dipercaya janji Tuhan pasti digenapi. Musa yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Bagaimana dengan kita orang yang percaya kepada Tuhan? Adakah rasa percaya sekarang ini tetap terhadap janji Tuhan? Masihkah percaya terhadap janji Tuhan sekalipun dilanda oleh masalah dan rintangan? Janji-janji Tuhan itu baik. Janji-janji Tuhan itu beribu-ribu, sangat banyak. Dia berjanji dia akan memberikan pengampunan kepada engkau yang sudah berdosa. Tetapi Tuhan berkata begini, bukan hanya sembarangan saja, ya Tuhan aku sudah diampuni, tidak, mengaku dan bertobat. Dan Tuhan berkata dia akan berikan pengampunan kepadamu. Ketika engkau melakukan hal itu, Tuhan menepati janjinya. Bukan macam-macam, dia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Janji kehidupan yang kekal, ya. Dia berkata barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kita orang yang percaya, apakah masih tetap hidup di dalam kepercayaan terhadap janji Tuhan? Mari saudara yang terkasih, mengulang kembali menghidupi janji-janji Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita tahu janji Tuhan itu ada di dalam diri kita? Ya, dekat diri sama Tuhan. Dekatkan dirimu sama Tuhan. Bagaimana mendekatkan diri? Yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh. Ada hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Ada bercakap-cakap dengan Tuhan. Wow, sangat indah teman-teman yang terkasih, saudara yang terkasih. Ketika engkau memulai pujian setiap hari di dalam rumah kita sendiri, dalam kamar kita, bersama dengan keluarga. Wow, itu sangat dahsyat. Saya berdoa dengan istri sampai lupa kalau ada istri di samping saya. Karena kenapa? Enak banget ketika udah masuk dalam hadirat itu pengen lagi gitu. Tapi ya Roh Kudus itu tertib, dia bilang begini, hei kamu masih sekolah, cukup dulu, ya siap-siap. Ya, artinya ada kedekatan kita kepada Tuhan untuk apa? Untuk hidup di dalam janji Tuhan itu. Dan janji Tuhan tidak akan tergenapi kepada orang-orang yang tidak dekat dengan Dia. Hanya orang-orang yang dekat kepada Dia. Coba lihat Saul ketika dia tidak percaya lagi, dengan tidak ada yang namanya kontrol diri terhadap dirinya. Apa yang terjadi? Janji Tuhan ditolak sama dia. Yosua 23 ayat 14. Apa dikatakan? Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya apa? Telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Katakan amin. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi dalam kehidupan kita. Semua ada di dalam genggamannya Tuhan. Lihat apa yang dikatakan oleh kepada Abraham. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Pertanyaan saya, apakah janji itu tergenapi dengan satu anak? Halo? Coba dijawab saya. Apakah janji itu tergenapi dengan satu anak? Halo, jangan. Hanya satu anak dikatakan, tapi Tuhan berkata seperti bintang di langit. Bisa hitung bintang di langit? Kemarin waktu kami camping di pantai gitu,
Istri bilang begini, coba lihat bintang di langit. Saya bilang mulai gombal nih. Hitung, nggak bisa dihitung. Banyak nggak? Banyak. Pasir di laut bisa dihitung nggak? Nggak bakalan bisa. Pertanyaan saya, dengan satu anak tergenapi nggak janji Tuhan? Pertanyaan saya, jawabannya adalah tergenapi. Sekalipun tidak saat itu, tetapi anak cucunya ke depannya mewarisi bumi sangat-sangat banyak. Terkadang kita hanya melihat yang secuil dari janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Kamu tidak tahukah bahwa yang sedikit itu sangat berkuasa? Tuhan berkata, ketika engkau punya iman sebiji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Terkadang yang diberikan Tuhan itu, janjinya itu mungkin hanya secuil dari apa yang kita harapkan. Tapi ingat, ketika kita menghargai janji Tuhan itu, Tuhan akan memberikan yang lebih luar biasa lagi. Apalagi? Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan pasti menyertai. Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan kepada Yosua dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Hal yang kedua, supaya kita hidup di dalam optimis dan antusias adalah kita yakin bahwa Tuhan masih menyertai kehidupan kita. Tuhan mengingatkan Yosua, oh Yosua, sekalipun badai yang kau hadapi, sekalipun rintangan yang kau hadapi, karena yang dipimpin oleh Yosua bukan orang-orang biasa, tapi orang yang tegar tengkuk, orang yang suka bersungut-sungut. Tuhan mengingatkan Musa berkata begini, Yosua, aku menyertai engkau. Dan itu terbukti pada akhirnya yang menduduki tanah Kanaan siapa? Yosua dan Kaleb. Itu sangat luar biasa, saudara yang terkasih, karena percaya terhadap penyertaan Tuhan. Mari kita yang orang-orang yang percaya Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita serahkan dalam tangan Tuhan, dan kita benar-benar percaya bahwa janji Tuhan untuk menyertai kita benar-benar ya dan amin. Ketika kita melayani di tempat ini juga, jangan gunakan kekuatan sendiri, jangan gunakan kepintaran sendiri, gunakan Tuhan yang mampu menyertai engkau. Saudara yang terkasih, Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara yang terkasih, terkadang firman Tuhan jangan jadi uji coba ya. Jangan jadi uji coba. Ketika Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah oleh iblis, dia berkata, firman Tuhan berkata bahwa engkau tidak sampai tergeletak karena malaikat akan mengangkat engkau. Apa Tuhan katakan kepada iblis? Jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Menyala engkau iblis. Nah, jangan sampai begini nanti. Oh, ada firman Tuhan kemarin hari Minggu, Pak, apabila kita menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ayo kita ke jembatan Barelang, lompat, bisa enggak? Janji Tuhan itu ada enggak? Itu namanya sudah mencobai Tuhan. Ya, arti dalam firman Tuhan ini bahwa ketika engkau mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan dengan sendiri. Tuhan akan berperkara dengan engkau. Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhirnya engkau mendapatkan kesuksesan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang percaya janji-janji Tuhan. Kalian tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Ini adalah cerita anak sekolah minggu. Tapi ada satu hal yang luar biasa di sana. Ada penyertaan Tuhan. Bagaimana Daud optimis berkata bahwa Tuhan pasti menyertai aku. Apa dikatakan kepada Goliat? Hei Goliat, kau mendatangi aku dengan pedang dan tembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia percaya, sekalipun Daud tidak pernah belajar tentang peperangan, tidak pernah belajar tentang yang namanya apa? Namanya tentang strategi perang itu, tapi dia maju. Apa sih yang Daud sudah lakukan sebelumnya?
hanya mengembala kambing domba. Selebihnya tidak ada. Apa yang terjadi? Dia maju karena dia tahu ada penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada tokoh Alkitab lagi yang sangat luar biasa. Sebelum saya lanjut, saya bisa minta minum. Mohon maaf. Saya pernah habis kehausan waktu menyampaikan firman Tuhan. Terkadang makasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada tokoh Alkitab lagi yang percaya terhadap penyertaan Tuhan, ke perapian yang menyala-nyala, dinyalakan lagi 7 kali lipat. Apa yang terjadi di sana? Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mengkhianati imannya. Karena mereka optimis Tuhan pasti menyertai mereka. Apa yang terjadi di sana? Mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan apa yang terjadi? Tuhan melepaskan Sadrak, Mesak dan Abednego karena mereka optimis ada penyertaan Tuhan. Daniel dibuang ke gua singa, tidak menajiskan dirinya terhadap makanan raja. Tetapi apa yang terjadi? Daniel dibuang ke gua singa, dan setelahnya Tuhan melepaskan Daniel. Yohanes, murid Tuhan Yesus yang digoreng di kuali, dia tidak melepaskan imannya dan dia tidak mengkhianati Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan melepaskan dia dan dia menjadi penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Kenapa? Optimis terhadap janji Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin ibu-ibu, apa sekarang ini yang saya pikirkan ya? Pikirkan masa depan anak mungkin. Apa yang saya pikirkan ya? Selama masih hidup, menjadi berkat bagi lingkungan kita. Anak-anak muda masih banyak impian ke depannya. Ketika saya bermimpi menjadi seorang pengkhotbah, saudara yang terkasih, itu saya di kelas 1 SMA. Dan apa yang saya lakukan? Saya kan dari kampung. Ada beberapa orang Nias di sini. Kalau ngomong orang Nias begini, oh Tuhan, tolonglah. Nggak apa-apa. Dan itu jadi lelucon di kampus kami. Setiap kali ada pengkhotbah selalu dia begini, puji nama Tuhan. Saya dari belakang gini, kok nggak ada penutupnya ya? Ini pasti, dan semua ketawa saat itu di kampus kami karena ya sekolah kita bukan malaikat semua ya. Sekalipun udah berkhotbah dengan semangat, masih ada tanda petiknya ya. Dalam hati saya begini, Tuhan, tiap hari nama pulau kami dia jadi di depan itu. Masalahnya belum ada pengkhotbah dari Nias. Baru munculnya nanti setelah 2 tahun di atas kami. Setelah 2 tahun di atas kami lah baru muncul kelas 1. Saya berkata, Tuhan, aku mau menjadi pengkhotbah. Namun saya menjadi pengkhotbah bukan berarti saya menginjil lagi mereka yang menghina saya tadi. Ya tidak. Saya tulis di catatan saya mau menjadi pengkhotbah yang Tuhan pakai dan pintar bahasa Inggris. Optimis, kerjakan apa yang saya lakukan di kamar mandi pun. Air bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Masuk ke ruangan kelas, hai kursi, engkau tahu firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidupmu. Saya khotbah dengan begitu, saudara yang terkasih. Terkadang di asrama kami itu, tembok ini di atas, pelafon ini di atas, jadi jemaat kami karena sedang tidur kan begini. Karena ranjangnya kan 2 tingkat, saya paling atas. Saya nggak mau pilih yang paling bawah. Paling atas, khotbahkan itu pun. Nggak tahu apakah itu udah bertobat atau belum. Saya kerjakan itu karena kenapa? Saya optimis, saya pasti bisa. Kelas 2 mulai bisa belajar. Tuhan percayakan sampai kelas 1 semester 1. Semester 1 saya mendapatkan juara 1 khotbah. Saingannya adalah semester 8. Karena saya tahu Tuhan pasti bisa. Tapi apa yang nggak bisa tadi bukan berarti ketika Tuhan tidak jawab tidak tergenapi janjinya. Jangan salah ya, ada sesuatu yang Tuhan lebih memberikan kepadamu karena itu yang kamu butuhkan. Bahasa Inggris sampai sekarang yes or no aja yang saya tahu. Padahal saya udah catat itu, saya pasti bisa. Karena waktu itu dikatakan pengkhotbah kalau nggak tahu bahasa Inggris bahaya katanya gitu. Tapi sampai sekarang Tuhan mempercayakan itu. Nah itu optimisnya saya hingga saya bisa mendapatkan yang lebih baik ke depannya. Saudara yang terkasih, next, apa yang ketiga adalah hidup dengan keteguhan hati
tidak tawar hati. Yosua pasal 6 ayat 7. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ke 7. Berkali-kali dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di ayat yang selanjutnya juga dikatakan kepada Yosua, ingat Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena kenapa? Tuhan tahu yang dihadapi oleh Yosua adalah bukan orang yang langsung iya saja, tidak. Yang dihadapi oleh Yosua adalah orang-orang yang kadang-kadang tidak taat firman Tuhan, yang hari ini percaya Tuhan, yang hari ini percaya yang lain. Yang dihadapi oleh Yosua adalah di tanah Kanaan adalah bukan orang-orang biasa. Karena Yosua akan menghadapi peperangan. Yosua akan menghadapi yang namanya perang yang luar biasa. Yang dihadapinya adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang sudah terpelihara di dalam peperangan. Dan Tuhan mengingatkan Yosua, jangan tawar hati. Kuatkan hatimu, karena yang kau hadapi adalah masa-masa sulit. Mari kita, orang yang percaya juga, masa-masa ini mungkin masa-masa yang paling sulit selama kita hidup di dunia. Karena jumpa keluarga aja pun susah. Tapi mari kita kuatkan hati kita. Jangan sampai tawar hati. Jangan sampai berkata, Tuhan saya udah cukup, saya gak mampu lagi. Jangan. Yakinkan dirimu bahwa dengan keteguhan hatimu, Tuhan pasti berperkara di sana. Sedikit kita ditegur di dalam pelayanan, langsung ciut. Sedikit kita digesek di dalam pelayanan, langsung ciut. Tawar hati, tidak mau melayani lagi. Tawar hati, tidak mau lagi bersahabat. Tawar hati, tidak mau lagi memuji Tuhan. Sedikit saja janji Tuhan tidak tergenapi, doa kita tidak dijawab Tuhan, langsung ciut hatinya. Ingat saudara yang terkasih, kalau sifat kita seperti itu, maka apa yang kita dapatkan ke depannya adalah nol. Tetap kuatkan dan teguhkan hati kita. Ini hati ini. Nah, bagaimana supaya hati dan jiwa kita ini tetap kuat di hadapan Tuhan? Saya cepatkan ini. Bagaimana supaya kita kuatkan hati kita bisa memiliki keteguhan hati, yaitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan maksudnya di sini kita baca di atas ini. Ini merenungkan dalam bahasa Ibrani adalah haga, yang arti adalah membaca dalam hati atau bicara dalam diri sendiri. Baca dalam hati itu bukan hanya sekali ya. Dalam arti haga di sini dikatakan adalah berulang-ulang. Ya, bukan hanya merenungkan saja. Oh, tadi firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9 sudah selesai. Tidak, tapi merenungkan itu adalah membaca di dalam hati berulang-ulang, tapi tidak hanya membaca, tapi berbicara terhadap diri sendiri. Berbicara maksudnya begini, firman Tuhan itu udah kamu lakukan atau enggak? Bukan berarti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan cocok sama si firman Tuhan itu cocok sama Ina Butet gitu ya, Mama Butet cocok, kenapa dia nggak datang ya hari Minggu ya? Jadi bahwa pembicaraan tidak, tapi berbicara terhadap diri sendiri, itu yang namanya merenungkan firman Tuhan. Kemudian adalah hal ini meliputi memikirkan firman dan jalan Allah, dan ingat, yang paling penting adalah menerapkan kepada seluruh kehidupan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam keteguhan hati, yaitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan sudah berkata bahwa engkau harus mengasihi, malah kasihilah sesama manusia. Kalau Tuhan sudah berkata bahwa engkau harus mengampuni, maka engkau harus juga mengampuni satu dengan yang lain. Jangan biarkan hati nurani kita tertutup dan tidak aktif lagi, artinya mati hanya karena kita mementingkan diri kita sendiri. Kita sebagai pelayan harus juga mengintrospeksi diri. Sudahkah kita melakukan pelayanan ini dengan baik dan benar? Mohon maaf kepada tim pemain musik. Yang paling utama dikejar iblis adalah tim pemain musik. Karena itu yang membawa hadirat Tuhan di dalam gereja. Hati-hati, gesekan kiri kanan pasti ada. Saya yakin itu. Tapi jangan sampai lupakan firman Tuhan yang berkata engkau harus berbesar hati, teguhkan hati. Engkau harus mampu mengasihi satu dengan yang lain. Cara menegur sudah ada di dalam Alkitab.
Cara menyampaikan firman sudah Tuhan ajarkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Kita di dalam keluarga juga jangan sampai ada iblis yang menghancurkan kita karena keteguhan hati tidak ada. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita renungkan firman Tuhan. Artinya melakukan firman Tuhan itu bukan hanya ucapan bibir saja. Saya punya moto hidup, sekali hidup asal berarti. Tapi sampai sekarang saya masih tanya Tuhan, Tuhan apakah itu Tuhan genapi dalam hidup saya? Itu berat kalau menurut saya, karena saya punya saudara yang sangat banyak. Kami adalah 10 bersaudara. Banyak kan? 2 orang lagi pemain sepak bola. 1 orang lagi ya. Satu wasit gitu maksudnya. Jadi pemain sepak bola sangat banyak. Cucu-cucunya udah 25, kami itu kemarin ya, 25 cucunya. Setiap yang satu nelpon kemudian, lihat adikmu nanti ya. Satu lagi, lihat adikmu lagi 25 di sini gitu. Kemana gua buat semua itu? Tapi saya berkata, Tuhan saya mau menjadi berkat. Tunggu Tuhan menjawabnya. Itu tadi, saya mau menggenapi firman Tuhan. Saya tahu hidup kalau sudah pada akhirnya nanti hanya setapak. Itu pun kalau di Temiang, ya. Kalau tempat lain bahaya. Seperti Sriwijaya kemarin nggak memiliki Temiang dia kan. Bukan berarti mereka hina, tidak. Itu jalannya Tuhan. Ya, jangan salah penafsiran. Itu jalannya Tuhan. Artinya begini, ketika kita sudah selesai, apa sih yang kita tinggalkan di bumi? Saya mau ajak kita, yaitu melakukan firman. Bagaimana kita bisa melakukan firman? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu firman kalau kita nggak baca firman? Bagaimana kita bisa tahu firman kalau kita tidak serius ketika ada yang membicarakan firman? Bagaimana kita bisa tahu firman kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam firman itu? Firman itu hidup ketika kita menghidupi dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan berkata begini, hei, ketika engkau dimanapun aku menyertai engkau, janjiku tergenapi. Tapi kalau engkau tidak melakukan firman, sama sekali nol, tidak ada buahnya. Tapi ketika engkau hidup di dalam firman, ingat, Tuhan berkata, jika engkau minta di dalam namaku, maka aku akan menjawab engkau. Tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Jadi kalau ada Tuhan di dalam ini, saya yakin dan percaya, pertikaian di dalam keluarga, pertikaian dalam sesama, pertikaian dimanapun ada berada, engkau bisa menahan. Karena kenapa? Hatimu dipenuhi dengan firman. Sekalipun engkau di dalam ke penderitaan, kegagalan, kehancuran, tapi kalau ada firman, itu kembali menguatkan engkau dan engkau menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Bagaimana kita menjadi yang optimis dan antusias? Maka kita harus yakin janji Tuhan tergenapi, yakin bahwa Tuhan menyertai. Kita harus teguhkan hati, tidak tawar hati, dengan merenungkan firman Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama.